Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Personel Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Posko Timika melaksanakan kegiatan sosial berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di seputaran Jalan Kabupaten Mimika. Sasaran utama kegiatan sosial berbagi kasih ini adalah para pekerja jalanan, pengangkut sampah, dan anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Selain membagikan bantuan, personel juga menyempatkan diri untuk berbincang santai dengan warga sekitar guna mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh personel Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Bribda Anissa Mahardika, dan Bribda Alvesa Hafiz Bagaskara. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Rahmadani menyatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga memberikan kepedulian dan bantuan nyata untuk masyarakat. Melalui kegiatan ini, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga menyampaikan imbauan agar masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu situasi kondusif di Papua. Kegiatan sosial berbagi kasih ini akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai wujud nyata kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat di Papua. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen melaksanakan apel kesiapsiagaan tanggap bencana tingkat kabupaten sebagai respon atas datangnya musim penghujan dan potensi bencana yang menyertainya. Apel yang digelar di alun-alun Pancasila Kebumen pada Jumat 31 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya. Apel kesiapsiagaan tanggap bencana ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen, AKBP Eka Baasit Samsuri, dan melibatkan partisipasi penuh dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta berbagai komunitas relawan tanggap bencana di Kebumen. Kebumen dengan karakter geografisnya yang kompleks, perpaduan pegunungan dan dataran rendah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama saat curah hujan meningkat. Kapolres menekankan pentingnya kesiapsiagaan, baik dari segi personel, peralatan maupun sarana dan prasarana. Apel ini merupakan tahapan krusial dari manajemen penanggulangan bencana guna memastikan seluruh unsur gabungan dari Polri, TNI, hingga pemerintah daerah siap bertindak cepat. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyiapkan upaya mitigasi dengan memasang alat deteksi gerakan tanah di titik-titik rawan longsor. Sementara TNI menyiagakan para Babinsa beserta Babin Kamtipmas di tingkat desa. Pengerahan ini bertujuan mempercepat proses laporan dan tindakan mitigasi sejak dini. Apel ini juga dimanfaatkan untuk mengecek kesiapan peralatan SAR gabungan yang melibatkan Walres, Kodim, dan BPBD, di mana seluruh perlengkapan dinyatakan siap untuk digunakan dalam operasi darurat. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel unit patroli Brimob Satbrimob Polda Metro Jaya bertindak cepat mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Pohon berukuran besar tersebut mengganggu arus kendaraan dan menimbul antrean kendaraan. Dengan sigap, personel unit patroli Brimob Satbrimob Polda Metro Jaya segera melakukan pemotongan batang serta pembersihan material hingga jalur kembali bisa dilalui masyarakat. Proses evakuasi pohon tumbang selesai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, membuat arus lalu lintas kembali lancar. Pohon berukuran besar tersebut mengganggu arus kendaraan dan menimbulkan antrean kendaraan. Penanganan pohon tumbang tersebut berjalan dengan program keunggulan Kapolda Metro Jaya, Jaga Jakarta, yang menekankan kesiapsiagaan, kepedulian sosial, dan respon cepat terhadap kondisi darurat di Jakarta. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol
Hendik Marianto, mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kejadian serupa agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat tanpa menunggu lama. Pemirsa, di tengah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gwangju, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung. Pertemuan ini menjadi wujud komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di Hwabaek International Convention Center, Gwangju pada Sabtu 1 November 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Lee atas keberhasilan penyelenggaraan KTT APEC yang berlangsung produktif dan tepat waktu. Dalam suasana akrab, Presiden Prabowo menyebut bahwa budaya populer Korea seperti musik dan tarian telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda Indonesia. Pernyataan tersebut disambut senyum hangat oleh Presiden Lee, menandakan hubungan baik antar pemimpin dan kedua negara. Presiden Lee menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo dan menekankan pentingnya dialog serta kerjasama di tengah kondisi keamanan global yang dinamis. Ia mengungkapkan harapan agar kerjasama Indonesia-Korea terus terjaga dan semakin kuat dalam berbagai sektor. Dalam pernyataannya, Presiden Lee juga memuji kepemimpinan Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa rakyat Korea menantikan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo yang sebelumnya sempat tertunda pada bulan September. Kedua pemimpin juga membahas berbagai peluang kerjasama strategis, mulai dari ekonomi, investasi hingga pertahanan dan keamanan regional. Perbincangan tersebut mencerminkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang terus tumbuh sebagai mitra strategis di kawasan Asia. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Dari Gwangju, Republik Korea, Sekretariat Presiden Polri TV. Pemirsa, dalam upaya membangun sinergi dengan komunitas ojek online, Polresta Bandara Soekarno-Hatta meluncurkan program Ojol Mart Kamtipmas. Program ini merupakan wujud kolaborasi positif antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan wilayah bandara yang aman, nyaman, dan tertib. Polresta Bandara Soekarno-Hatta meluncurkan ojek online Mart Kamtipmas di area M1 Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat siang 31 Oktober 2025. Kegiatan ini sekaligus diisi dengan pemberian paket sembako bagi komunitas ojek online yang beraktivitas di wilayah bandara. Ojol Mart yang baru diresmikan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti tempat istirahat, televisi, dan minuman ringan yang dapat digunakan oleh para pengemudi ojek online maupun masyarakat umum. Tempat ini juga diharapkan menjadi ruang untuk sosialisasi dan diskusi positif antar komunitas. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung menyampaikan bahwa Ojol Mart merupakan bentuk kolaborasi positif antara kepolisian dan komunitas ojek online. Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan antar pengemudi ojek online, polisi, dan masyarakat. Kombes Pol Ronald Sipayung juga mengajak para pengemudi ojek online untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, sinergi dan kewaspadaan masyarakat merupakan kunci untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Saat ini kami berada di Terminal TOD M1 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di lokasi Ojol Mart binaan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mulai hari ini, teman-teman dari komunitas ojol yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah memiliki Ojol Mart. Tempat nanti mereka nongkrong, ngecas handphone, termasuk ngopi dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sesama ojol. Tentu Ojol Mart ini kita dirikan di sini kerjasama dengan Angkasa Pura. Tujuannya adalah adanya tempat atau lokasi yang bisa
menampung, dan tempat untuk bersilaturahmi dan komunikasi antar sesama ojol yang saat ini sudah ada hampir 300 orang yang menjadi binaan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tentu dengan kehadiran ini kita harapkan teman-teman ojol akan semakin bersemangat, akan semakin merasa diperhatikan, sehingga nanti mereka akan merasa memiliki Bandara Soekarno-Hatta ini sebagai rumah sendiri untuk bersama-sama menjaga. Kepada masyarakat, Kapolresta berpesan agar segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas melalui petugas kepolisian terdekat atau menghubungi call center 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kombes Pol Ronald Sipayung juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Melalui program Ojol Mart Kamtibmas ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berharap terbentuk sinergi kuat antara Polri dan komunitas ojek online dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran program ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus berada di tengah masyarakat, melayani dengan humanis dan profesional. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.